Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anakku, hari ini kita berjumpa lagi dalam keadaan yang sehat walafiat. Semoga Allah selalu memberi kita kemudahan dalam belajar, dalam melaksanakan kegiatan di sekolah, dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Baiklah anakku, marilah kita awali kegiatan pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama anakku, Bapak ingatkan tetap absen di grup ya, di grup WA maupun melihat atau mengecek di Google Classroom ya, sehingga nantinya kalian tidak ketinggalan materi dan tugas yang Bapak sampaikan. Baik, untuk yang kedua, tetap anak-anakku menjaga kesehatan, memotivasi diri kita sehingga kita tetap melaksanakan dengan semangat ibadah kita, belajar kita, menuntut ilmu ya, sehingga nantinya kalian menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Baik, langsung saja untuk fikih kedua ya. Bab yang kedua adalah sumber hukum Islam, yang kemarin sudah Bapak terangkan mengenai pengertian hukum Islam. Baik, untuk yang kedua adalah ya, kita masuk ke dalam dua pengertian Al-Quran ya sebagai sumber hukum Islam. Nah, Al-Quran itu apa toh Pak? Ya, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang terkumpul dalam sebuah buku yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nisa. An-Nisa atau An-Nas ya, mohon maaf, An-Nas ya, bukan An-Nisa. Jadi wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang terkumpul dalam sebuah buku yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas ya. Nah, ini adalah dalilnya Al-Quran Al-Hijr ayat 9 ya. Nah, isinya kandungan pokok dalam Al-Quran itu apa saja? Nah, yaitu hukum i'tiqodiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan kewajiban manusia untuk mempercayai adanya Allah. Jadi istilahnya kayak ilmu tauhid ya, ilmu keimanan ya, yang kita bahas pada materi akidah ya. Ini adalah namanya hukum i'tiqodiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan kewajiban manusia untuk mempercayai adanya Allah. Harus percaya, harus yakin ya. Bukan hanya Allah saja, nabi, malaikat, apalagi ya, qadar dan qadar, iman kepada hari akhir ya, itu semuanya harus kita imani ya, karena itu adalah hukum i'tiqodiyah, i'tiqad kita kepada Allah. Nah, yang kedua adalah hukum akhlak ya, yaitu hukum yang berkaitan dengan kewajiban manusia untuk menghiasi dirinya dengan perilaku yang dapat mengangkat kemuliaan dirinya dan menjauhkan diri dari sifat-sifat atau sikap-sikap yang dapat menghinakan lagi tercela. Jadi akhlak, misalkan tata krama dengan orang tua, tidak boleh membentak, itu adalah hukum akhlak. Kemudian ketika di dalam majelis ya, kita tidak boleh bisa ada makanan, kita makannya itu mengambil yang dekat-dekat, tidak yang jauh-jauh. Kemudian ketika ada jamaah yang datang, kita agak bergeser, merenggakan barisan agar bisa masuk yang baru datang. Nah, itu merupakan akhlak-akhlak yang harus kita miliki ya, akhlak jujur, disiplin, sholat harus disiplin, itu juga merupakan hukum akhlak ya, yang berkaitan dengan kewajiban untuk menghiasi dirinya dengan perilaku yang dapat
mengangkat kemuliaannya. Jujur, istiqomah, ya, yaitu bertanggung jawab, itu semuanya adalah hukum akhlak. Kemudian hukum amaliyah, hukum yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, perjanjian-perjanjian, dan muamalah, kerjasama antar sama manusia. Misalnya perkataan, perbuatan, ini tadi misalkan perkataannya tidak boleh harusnya lemah lembut, yang tidak boleh kasar dengan orang tua dan sebagainya, itulah perkataan. Dan muamalah, kerjasama, jual beli, misalkan berdagang, kemudian simpan pinjam dan sebagainya, itu adalah semuanya adalah hukum amalia. Nah, lanjutan ya, hukum amalia itu bisa dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum ibadah, ya, dan hukum muamalah, ya. Amalia ada dua, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah itu seperti ibadah sholat, puasa, zakat, haji. Hukum ini disebut juga dengan rukun Islam atau ibadah khusus, ya. Jadi hukum ibadah ini yang tata caranya sudah ditentukan oleh di kitab Al-Quran dan sunnahnya, yaitu tadi seperti sholat, ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah haji, dan lain sebagainya, masuk dalam rukun Islam. Kemudian kalau hukum muamalah, yaitu hukum yang mengatur tentang ibadah umum yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia, seperti hukum keluarga, seperti menikah, hukum waris, dan hukum privat, hukum lain yang berkaitan dengan masalah perdata. Kemudian hukum pidana, misalnya hukum tindakan pidana, kasus-kasus seperti itu. Kemudian hukum acara seperti pengadilan, kesaksian, dan lain, bukti-bukti. Kemudian hukum perundang-undangan seperti politik dan sebagainya. Kemudian ada hukum ekonomi dan keuangan seperti hak-hak orang miskin. Itu semuanya adalah terkandung dalam Al-Quran semuanya, ya, banyak sekali kandungannya. Dan Al-Quran merupakan, ya, kitab untuk penyempurna kitab terdahulu, ya. Baik, itu saja yang Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini, ya. Nah, untuk tugasnya silahkan dicatat atau ditulis, ya, yaitu mengenai, ya, tujuan, ya, diturunkannya Al-Quran itu apa, ya. Nah, kalian harus tahu. Kemudian nama-nama lain dari Al-Quran. Yang ketiga tugasnya sudahkah kalian membaca Al-Quran setiap hari? Silakan dijawab. Kemudian kalau sudah, setiap jam berapa, ya, berapa lembar? Kalau belum, ya, silahkan berjanji saya akan melaksanakan membaca Al-Quran setiap hari setiap jam berapa lembar, ya. Itu saja 3 itu tadi, silakan dikerjakan, ya. Baik, untuk itu terima kasih. Untuk pelajaran hari ini cukup, ya, dan tugasnya silakan kalau yang belum paham, tugasnya didengarkan ulang sehingga kalian bisa paham. Dan yang selanjutnya tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk tetap sholat. Marilah kita akhiri, ya, kegiatan pada pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anakku, terima kasih. Nanti saya sematkan tugasnya di Google Classroom, ya, silakan dilihat. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak akhiri, ya, ada kekurangannya, ada kesalahannya Bapak mohon maaf, ya, ada baiknya dan ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.